Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu kelima Prapaskah. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Ruli Antonius Haryanto, Sarjana Sains Teologi, KMJ GPIB Air Hidup Kamal Madura. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat berdiri dan memuji Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan
Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita awali persekutuan ibadah ini dengan kembali mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 1 ayat yang ke-8 sebagai nats pembimbing dalam ibadah ini menyatakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Demikianlah nats pembimbing yang mengawali ibadah kita. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus di sorga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancang berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kami berumuran dosa, sudilah ampuni kami. Umat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan juga bertobat di hadapan Tuhan, maka disampaikanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 menyatakan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian berdasarkan firman Tuhan tersebut. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami beritakan, pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bagi misi dan diputihkan, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Umat Tuhan, mari berdiri.
Setelah kita diberkati dengan anugerah pengampunan, maka saatnya kita menjalani kehidupan yang baru seturut dengan perintah Tuhan. Dan perintah hidup baru bagi kita sekalian di dalam ibadah ini diambil dari surat Ibrani pasal yang kelima, ayat 7 sampai ayat yang ke-9 yang menyatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Umat Tuhan, saatnya kita bersama-sama akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, Allah yang mengasihi kami. Kami datang kembali menghadap hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur karena penyertaan Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Dan dalam persekutuan ibadah ini, kami juga kembali datang dalam keterbatasan dan kelemahan kami, memohon anugerah Tuhan hadir melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, saya kembali undang berdiri. Mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab Hosiana. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga 10 yang menyatakan, demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya
di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat peran seorang Rasul Paulus yang begitu luar biasa, menjadi sosok yang memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat. Dan jika kita melihat dan mempelajari setiap tempat di mana jemaat-jemaat Kristus pada saat itu dibangun oleh Paulus, semua tempat-tempat itu atau semua kota-kota yang kemudian dituliskan dalam surat-surat Paulus itu mempunyai banyak atau mempunyai ciri khas masing-masing. Kita ingat bahwa minggu lalu kita belajar dari sebuah kota yang bernama Filipi. Sebuah kota yang disebut sebagai jemaat pertama di wilayah yang boleh dikatakan daerah yang sekarang kita sebut sebagai Eropa. Sebuah jemaat yang berdiri tidak lepas dari sosok seorang perempuan bernama Lydia yang adalah seorang penjual kain ungu dari Tiatira. Sehingga minggu lalu kita juga belajar saat kita merayakan hari ulang tahun Pelekat PKP, kita mempelajari surat ini. Mungkin juga ada hubungannya dengan sosok seorang perempuan ini, yaitu Lydia. Kemudian kita juga ingat bahwa ada kota yang disebut sebagai kota Korintus. Sebuah kota besar, kota metropolis yang juga ada di situ dibangun jemaat Tuhan. Dan saat itu juga terbangunlah jemaat itu menjadi sebuah jemaat besar yang dipuji oleh Paulus sebagai jemaat yang kaya atas segala hal. Tapi satu kekurangan mereka, meskipun mereka kaya, ternyata mereka sulit untuk memberi. Kita ingat juga ada jemaat bernama Makedonia yang seringkali disebut dalam pengajaran kita, mengajarkan tentang bagaimana di dalam keterbatasan kita tetap memberi bantuan kepada orang lain. Belajar dari jemaat Makedonia, jemaat kecil tapi memberikan bantuan bahkan melebihi kemampuan mereka. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kembali salah satu kota yang lain, yaitu kota Tesalonika. Sebuah kota yang pada saat itu sudah berdiri juga jemaat Kristus. Namun saat surat ini dituliskan oleh Paulus, jemaat ini sebenarnya belum lama berdiri. Mungkin belum sampai 1 tahun jemaat ini berdiri. Paulus sendiri hadir di tengah-tengah jemaat Tesalonika, diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, tidak dalam waktu yang lama. Berbeda dengan kota-kota lain yang dimana Paulus ada mungkin berbulan-bulan atau mungkin bahkan sampai yang setahun begitu. Di jemaat Tesalonika, Paulus hanya hadir selama 3 minggu di sana. 3 hari Sabat disebutkan.
Belum lagi saat dia hadir di sana, ada tantangan begitu besar dari banyak orang-orang yang tidak menerima kehadirannya. Artinya jemaat ini boleh dikatakan jemaat yang kalau boleh kita kategorikan sebenarnya tidak matang pengajarannya. Mengingat Paulus hanya sebentar di sana. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian dilakukan oleh Paulus yang hanya sebentar itu ternyata punya dampak yang luar biasa kepada jemaat di Tesalonika ini. Sehingga kita lihat bagaimana Paulus melalui suratnya ini menyatakan syukurnya atas keberadaan jemaat ini. Melalui surat ini juga dia menyatakan pujiannya buat jemaat ini. Karena alasan-alasan yang luar biasa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika yang disebutkan dalam perikop bacaan kita pada hari ini. Saya akan mengajak kita belajar melihat apa alasan Paulus memuji jemaat ini. Apa alasan Paulus mengucap syukur atas keberadaan jemaat ini? Kita lihat bersama-sama dari ayat-ayat yang menjadi bagian dari perikop bacaan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, alasannya adalah yang pertama dari ayat yang ketiga, kita lihat bagaimana Paulus memuji jemaat ini tetap hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka berjuang dengan itu semua. Mereka berjuang untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih sebagai perwujudan, sebagai orang-orang yang mengenal Kristus. Bicara iman, pengharapan, dan kasih, 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan bahwa ini adalah hal yang penting, yang terutama adalah kasih. Jadi orang-orang atau jemaat di Tesalonika merasa atau melakukan kehidupan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Mereka tetap beriman meskipun mereka harus ada dalam penganiayaan atau penindasan. Ayat yang ke-6 menunjukkan itu. Bagaimana mereka tetap beriman meskipun tantangan yang mereka hadapi ini berat. Untuk tetap menjadi umat Tuhan di masa itu bukan hal yang mudah buat mereka. Mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka harus mengambil resiko kehilangan nyawa untuk tetap beriman kepada Tuhan. Tapi mereka tetap beriman. Mereka tetap memegang teguh iman mereka kepada Tuhan. Mereka tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Mereka tetap merasa meskipun kami susah, meskipun kami ditindas, kami punya Tuhan yang akan terus menopang kami. Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan memampukan kami. Dan mereka juga tetap hidup di dalam kasih. Mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga hasilnya dikatakan di ayat yang ke-7. Mereka jadi teladan buat banyak orang. Mereka jadi contoh buat banyak orang. Artinya kehidupan mereka sebagai umat Tuhan benar-benar menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Dan itu yang dipuji oleh Paulus. Yang kedua, alasan yang dikatakan oleh Paulus adalah karena mereka menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengarkan Injil Tuhan, tetapi juga hidup di dalam Injil itu. Ayat yang kelima mengatakan seperti itu. Injil diberitakan kepada mereka, bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi kekuatan Roh Kudus ada di sana. Artinya mereka benar-benar memaknai firman Tuhan, Injil Tuhan yang mereka terima sebagai suatu hal yang bukan cuma pengetahuan, bukan cuma pemahaman, tapi juga harus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Sebuah tindakan kehidupan yang zaman sekarang mungkin sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang-orang percaya. Banyak orang lebih senang mendengar, tapi tidak mau melakukan. Banyak orang lebih senang memahami, mengetahui, menguasai pemahaman itu, tapi tidak hidup dalam Injil itu.
Nah, hari ini kita diingatkan bagaimana kehidupan kita juga sebagai orang-orang yang menerima Injil Tuhan. Mari kita bukan cuma sekedar mendengar, memahami, tapi juga melakukan itu dalam kehidupan kita. Ini kan sama dengan firman Tuhan yang mengatakan iman tanpa perbuatan mati, sia-sia. Jadi kalau kita ngaku-ngaku sebagai pengikut Kristus, tapi hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus, sia-sialah iman itu. Jemaat Tesalonika menjalani iman itu. Mereka hidup dalam iman itu. Mereka menerima Injil Tuhan. Mereka memahaminya, belajar terus tentang firman Tuhan itu, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Yang selanjutnya, alasan Paulus memuji dan mengucap syukur dikatakan di ayat yang ke-6. Mereka menjadi penurut-penurut Tuhan dan juga penurut-penurut pelayan-pelayan Tuhan. Hasil dari iman mereka, hasil dari pemahaman mereka tentang anugerah Tuhan, membawa mereka tetap menjadi penurut-penurut Tuhan. Jadi mereka hidupnya berdasarkan firman Tuhan. Mereka tidak hidup dengan keinginan mereka sendiri. Mereka tidak hidup dengan kemauan mereka sendiri, dengan pikiran mereka sendiri. Tapi mereka benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Mereka mengikuti apa yang Tuhan firmankan sebagai bentuk kesetiaan dan iman mereka pada Tuhan. Mereka jadi penurut kepada Tuhan. Nah, kemarin harus saya katakan, di zaman sekarang hal ini juga semakin sulit dilakukan. Banyak orang merasa bahwa dia tahu segalanya. Banyak orang merasa dia mampu segalanya. Dan bahkan banyak orang merasa dia tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Saya tidak tahu apakah hal ini akan juga terjadi di negara kita atau dalam persekutuan umat Kristiani di Indonesia. Karena kalau kita melihat di negara-negara lain, misalnya contohnya di Eropa, banyak orang yang sudah mulai meninggalkan gereja. Banyak orang yang sudah merasa dia tidak membutuhkan gereja, dengan secara tidak langsung mengatakan saya tidak butuh Tuhan. Saya pintar, saya kuat, saya mampu melakukan apapun. Saya nggak butuh Tuhan. Saya berharap ini tidak terjadi kepada kita di sini. Saya berharap kita tetap menyadari bahwa kita sebagai manusia punya keterbatasan, punya kelemahan. Sehingga kita tetap harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan mengikuti kehendak kita sendiri. Kita tetap harus hidup sebagai penurut-penurut Tuhan. Dan penurut-penurut pelayan-pelayan Tuhan juga. Yang sayangnya kadang-kadang sudah mulai juga ditinggalkan. Banyak orang sudah nggak mau dengar pelayan-pelayan Tuhan. Atau mau mendengarkannya, cari pelayan Tuhan pilih-pilih. Oh, saya mau cari pelayan atau pendeta yang khotbahnya enak didengar. Saya mau cari pendeta yang khotbahnya lucu. Itu yang sering kali terjadi kan? Kita sudah mulai memilih-milih. Kita tidak lagi melihat bahwa para pelayan-pelayan Tuhan sebagai sosok yang diurapi Tuhan, yang masing-masing punya karunia, punya talenta. Kita lebih cenderung mencari kesenangan buat diri kita. Makanya seringkali juga kita dengar ada orang kalau ke gereja tanya dulu, mau ke gereja situ ada AC-nya enggak? Kalau enggak ada AC-nya enggak mau datang. Kita sudah tahu bahwa kita beribadah itu berarti kita berbakti kepada Tuhan, yang utama adalah Tuhan, tapi seringkali yang lebih diutamakan adalah kita sendiri.
kembali lagi ke kita sendiri. Kita nggak jadi penurut-penurut Tuhan. Kita hanya mengikuti hawa nafsu kita. Kita mengikuti keinginan kita sendiri. Jemaat Tesalonika tidak seperti itu. Mereka benar-benar memahami iman mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka benar-benar menjiwai kehidupan beriman itu dengan menerapkannya, selalu hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dan mereka jadi teladan. Tadi dikatakan, saya ulangi kembali di ayat yang ke-7. Hidup mereka ini bukan cuma sekedar diketahui oleh mereka sendiri. Banyak orang-orang di luar sana tahu, oh begini toh jemaat Kristus. Oh begini toh orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Mereka hidup baik. Mereka hidup benar-benar jadi kesaksian. Mereka benar-benar hidup menjadi berkat buat orang lain. Sehingga kita percaya dengan kuasa Tuhan, maka pastinya ada pengaruh yang besar yang membuat orang lain juga akhirnya percaya kepada Tuhan. Nah, berkaca dari hal ini, kita juga harusnya menjalani hidup seperti itu. Hidup persekutuan kita harusnya juga jadi kesaksian yang hidup buat Tuhan. Jangan sebaliknya. Kita hidup ini harus memuliakan Tuhan, bukan memalukan Tuhan. Jangan sampai kemudian orang melihat kita dan mengatakan, oh ternyata gini tuh orang Kristen. Kerjanya ribut terus, kerjanya saling ngomongin satu dengan yang lain, kerjanya gak pernah akur, kerjanya suka nyombongkan diri. Bagaimana kita jadi kesaksian? Bagaimana kita jadi teladan kalau kita hidup seperti itu? Bagaimana kemudian karya Tuhan dirasakan oleh orang lain kalau kita hidup seperti itu? Gak bisa. Yang ada orang semakin menjauh dari Tuhan. Yang ada orang gak mau mengenal Tuhan. Ngapain saya mengenal Tuhan Yesus kalau hasilnya begini? Bapak Ibu pernah tahu cerita tentang Mahatma Gandhi yang sangat mengagumi Kristus sebagai pengajar yang luar biasa. Tapi dia tidak mau jadi Kristen karena dia punya pengalaman yang buruk dengan orang Kristen. Kalau tidak salah waktu kunjungannya ke Afrika Selatan, dia mau masuk gereja. Begitu masuk gereja, nggak boleh masuk. Dibilang ini gerejanya orang kulit putih. Bayangkan Bapak Ibu, saya waktu di Bogor dapat cerita. Di Bogor itu, Bogor punya dua gedung gereja yang berdekatan, yang ternyata waktu ceritanya di masa lalu itu gedung gereja utama ini buat memang orang-orang Belanda, dan gereja yang kecil ini buat orang-orang pribumi. Bayangkan Bapak Ibu, orang Kristen yang belajar tentang kasih, orang Kristen yang selalu mengetahui bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, tapi ternyata memperlakukan orang lain tidak seperti itu. Dan inilah yang seringkali terjadi, membuat karya Tuhan tidak dirasakan orang lain. Karena umat Tuhan tidak hidup di dalam Tuhan. Umat Tuhan hanya senang mengikuti kemauannya sendiri. Nah, kita belajar hari ini diingatkan Tuhan lewat jemaat Tesalonika, kita ini harus jadi teladan buat orang lain. Hidup kita membawa nama Kristus dimanapun kita berada. Kan Bapak Ibu pasti kalau pergi keluar orang sudah tahu, oh iya Bapak Ibu ini orang Kristen. Jadi apapun yang kita buat selalu akan dihubungkan dengan kekristenan kita. Jadi berhati-hatilah kita menjalani kehidupan. Usahakan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya, Rasul Paulus juga memuji mereka.
Di ayat 9 dia katakan orang-orang Tesalonika ini sudah meninggalkan berhala-berhala, berubah menjadi pengikut Kristus. Artinya sudah terjadi perubahan, sudah terjadi transformasi dalam kehidupan mereka semua sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka tinggalkan yang lama. Ini sama dengan firman Tuhan yang mengatakan 1 Petrus itu, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita harus tinggalkan kehidupan-kehidupan yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nggak bisa percaya Tuhan, tapi juga masih percaya hantu. Kita nggak bisa percaya kepada Tuhan, tapi masih menyembah pohon-pohon, cari paranormal, cari dukun-dukun. Kita nggak bisa menduakan Tuhan. Ingat Tuhan katakan dalam hukum Taurat itu kan, jangan ada padamu Allah lain. Tuhan nggak mau diduakan. Tuhan itu pencemburu loh. Bapak Ibu pernah cemburu nggak? Pernah kan pasti ya. Kenapa? Karena kita sayang. Kalau kita cemburu berarti kita mempertahankan orang yang kita sayangi itu. Tuhan juga seperti itu. Tuhan mau kita tetap hidup di dalam Dia, kita nggak berpaling dari Dia. Karena Tuhan juga tahu, di dalam Dialah kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita perlukan. Nggak perlu yang lain lagi. Jemaat Tesalonika lakukan itu. Mereka tinggalkan berhala-berhala, mereka menyembah Tuhan. Bukan cuma menyembah, bukan cuma percaya, tapi dikatakan mereka juga setia menantikan kedatangan Tuhan kembali. Mereka setia hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai persekutuan yang diberkati Tuhan. Mereka menantikan kedatangan Tuhan. Nah, sama dengan kita semua. Kita juga saat ini masih terus menantikan kedatangan Tuhan. Tetaplah setia menantikan kedatangan Tuhan. Meskipun kita nggak pernah tahu pasti kapan Tuhan datang kembali. Tapi yang pasti Tuhan datang kembali buat kita semua. Dan biarlah kita mempersiapkan diri kita. Kita belajar dari jemaat Tesalonika untuk bisa benar-benar layak disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena kita benar-benar menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan biarlah kita semua merenungkan firman Tuhan ini. Dan semoga firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita semua, dan mendorong kita untuk semakin hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Umat Tuhan, saya undang kembali berdiri. Mari bersama-sama kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saatnya kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami ya Tuhan, membuat kami bisa menjalani hari-hari kami dengan pertolongan-Mu. Kami bersyukur karena kami terus merasakan kehadiran Tuhan di saat kami harus bergumul dengan persoalan-persoalan, dengan segala tugas dan tanggung jawab kehidupan kami. Semua mampu kami jalani karena pertolongan dan kasih-Mu. Dan biarlah kami terus disertai Tuhan, kami terus diberkati Tuhan, sehingga kami juga terus mampu menjalani hari-hari kami. Dan dalam kehidupan kami juga memohon kepada Tuhan agar terus menguatkan kami untuk tetap beriman dan percaya, berharap kepada Tuhan, dan berserah diri menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Tuhan, tolonglah kami, untuk kami bisa menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terkhusus firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah kami terus dimampukan Tuhan untuk bisa meneladani jemaat Tesalonika yang benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami pun bisa menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Berkati hidup kami sehari-hari ya Tuhan, dengan segala tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, usaha, bahkan pendidikan anak-anak. Tuhan berkati dan mampukan kami. Berkati juga tanggung jawab kami di tengah-tengah gereja Tuhan dalam persekutuan, baik sebagai pelayan maupun sebagai warga jemaat. Kami terus menopang pekerjaan pelayanan gereja-Mu ini, sehingga gereja-Mu ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan, bukan hanya buat warga jemaat, tapi juga bagi warga masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Berkati juga kehidupan kami bersama-sama dengan masyarakat, dengan tetangga-tetangga kami, dengan saudara-saudara kami, dengan sahabat-sahabat kami. Tuhan berkati kami selalu, agar kami juga tetap terus hidup jadi kesaksian yang nyata akan anugerah Tuhan bagi banyak orang. Tuhan juga memberkati persekutuan kami sebagai gereja-Mu ini, terkhusus buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka yang sakit. Kami doakan khususnya buat Ibu Sun Jaswati Malole, Ibu Lita Mirah, Ibu Thomas Soa, Ibu Mami Purwoto, Ibu Dorcer Waru, Ibu Kawi, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyoh, Bapak Lexi Lapian, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, dan semua jemaat yang saat dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Berkati mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka bisa merasakan kesembuhan dan pemulihan. Berkati juga keluarga yang mendampingi agar terus dikuatkan Tuhan. Bahkan semua kami ya Tuhan, jagai dan lindungi kami, berikan kami kesehatan saat kami harus menghadapi situasi dan kondisi kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Berkati juga jemaat-jemaat dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka.
baik persoalan keluarga, persoalan ekonomi, sosial. Tuhan berkati mereka semua, agar mereka bisa menghadapi semua dengan kuat kuasa Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang bersyukur dan bersukacita akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, khususnya melalui pertambahan usia baik sebagai pribadi maupun juga sebagai keluarga. Dan kami juga berdoa buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya ini. Ibu Pendeta bersama dengan keluarga, dengan rekan-rekan diaken penatua, bahkan juga semua unit-unit misioner, karyawan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan berkati selalu. Agar kami terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena kami juga terus diberikan yang terbaik dari Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan berkati juga keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin dan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Khususnya kami berdoa buat kota Surabaya, Tuhan berkati selalu. Pemulihan yang sedang dilakukan, proses-proses dan kebijakan yang diambil, khususnya program vaksinasi yang berjalan, kami mohon Tuhan berkati. Jadi saluran berkat, memulihkan bangsa ini, bahkan juga memulihkan dunia ini. Kami serahkan ya Tuhan semua yang terlibat di dalamnya, aparat-aparat negara, TNI Polri, tenaga-tenaga medis, dan semua yang berusaha, Tuhan berkati selalu kehidupan mereka. Kami juga doakan buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana-bencana, banjir yang terus terjadi di beberapa daerah, bahkan bencana-bencana alam yang lain, Tuhan berkati selalu. Kuatkan mereka, dan jadikanlah kami juga sebagai anak-anak Tuhan untuk juga menolong mereka menjadi saluran berkat buat mereka. Kami serahkan ya Tuhan keberadaan bangsa ini kepadamu. Kami juga menyerahkan kehidupan kami semua kepada Tuhan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Layakan kami untuk menerima anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit
dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan. Kita syukur menggema naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermaksud karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur naik kepadamu Allah Maha Besar. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.